Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Intan Fakira dengan NIM C1B019016 dari kelas Manajemen Keuangan Usaha Kecil. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai profil bisnis saya yang bergerak di bidang F&B, yaitu dengan nama Local Smoothie Bar. Ide bisnis ini bermula dari kegemaran saya dalam mengkonsumsi olahan buah, yaitu smoothie. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menjalani bisnis ini. Kemudian di lain sisi, saya juga melihat peluang pasar yang cukup besar. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya usaha sejenis seperti ini di wilayah Purwokerto. Konsep bisnis ini tentunya berbeda dari pesaing-pesaing lainnya. Sesuai dengan namanya, yaitu Local Smoothie Bar, maka kami menggunakan buah-buah lokal sebagai bahan baku utama dengan tujuan untuk mendukung petani buah Indonesia. Kemudian, produk kami juga rendah kalori dan juga rendah lemak. Hal ini dikarenakan kami tidak menambahkan gula tambahan pada produksi smoothie kami. Kemudian, untuk tempat usaha ini, kami menggunakan lokasi di pinggir jalan dengan menggunakan kontainer booth. Jadi, kami mengusung tema seperti ala-ala bar. Target pasar bisnis ini yaitu semua kalangan, terkhusus anak-anak muda, terlebih untuk mereka yang gemar menjalankan healthy life. Kemudian, untuk dari segi ekonomi, target pasar kami yaitu untuk masyarakat menengah dan masyarakat menengah ke atas. Strategi pemasaran yang kami terapkan yaitu dengan bekerja sama dengan influencer dan juga food vlogger setempat untuk mempromosikan bisnis kami. Kemudian kami juga menggunakan Instagram Ads untuk menaikkan traffic kami di sosial media, dan juga kami membuat konten-konten edukasi yang menarik mengenai manfaat dari buah-buahan. Kemudian kami juga membuat atau memberikan promo-promo menarik lainnya untuk pelanggan-pelanggan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi dan modal kerja. Jadi di sini perhitungan kebutuhan Local Smoothie Bar. Di sini itemnya terbagi menjadi 3, yaitu ada tanah dan bangunan, kemudian peralatan, dan yang ketiga itu investasi tidak menyusut. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai jumlah, satuan, harga per unit, nilai, dan lain sebagainya. Jadi saya akan menjelaskan cara mencari nilai dan juga penyusutan. Jadi nilai di sini didapatkan dari harga per unit dikali satuannya. Satuannya itu berapa? Nah, kemudian penyusutannya ini juga didapatkan dari nilai dibagi sama umur ekonomis dari barang itu sendiri. Jadi sebagai contoh di sini kami itu menyewa lahan seluas 5 meter persegi selama 5 tahun. Jadi harga per tahunnya itu 3.600.000. Jadi harga untuk selama 5 tahun itu 18 juta dan nilai penyusutannya itu 3.600.000. Jadi di sini kami hanya menyewa lahan karena kami berjualannya itu menggunakan kontainer booth. Jadi kontainer boothnya itu kita beli di awal, jadi nggak nyewa. Jadi kalau sewa tempat itu hanya nyewa lahannya saja. Kemudian yang B ini ada peralatan untuk smoothie-nya, yaitu ada blender, ada showcase, ada cooler box, ada pisau, ada sendok, kemudian kontainer boot, talenan, food pan, wastafel cuci piring portable, mesin kasir, kursi, etalase buah, standing banner, tablet Android, dan juga kipas. Jadi di sini tidak ada meja untuk pembeli karena kami itu konsepnya hanya untuk take away. Jadi kursi ini hanya untuk pelanggan-pelanggan kami yang menunggu ataupun untuk kurir-kurir ojek online yang menunggu pesanannya. Jadi tidak ada meja. Jadi ini peralatan secara keseluruhan itu sebesar 18.868.000, dan juga ini penyusutannya itu sebesar 4.318.000. Kemudian ini yang C itu investasi tidak menyusut, yaitu dari modal kerja. Nah, modal kerja ini didapatkan dari biaya operasional, kemudian penyusutannya juga sama. Jadi nilai akhir investasinya itu sebesar 226.615.000 yang didapatkan dari total A, total B, dan juga total C. Oke, jadi selanjutnya
kita memasuki perkiraan biaya operasional lokal smoothie bar. Jadi, di sini diasumsikan per bulannya itu terjual sebanyak 900 piece. Kemudian tenaga kerjanya itu 1.500.000 per orang, dan juga inflasinya itu 4% per tahun. Di sini ada 6 biaya. Yang pertama ada biaya personal, kemudian biaya bahan baku, biaya packing, biaya iklan, biaya transportasi, dan juga biaya utilitas. Nah, yang pertama ini ada biaya tenaga kerja, yaitu sebesar 1.500.000. Jadi, karena kami membutuhkan 2 tenaga kerja, maka total harga per bulannya yaitu 3 juta. Kemudian untuk bahan bakunya, yaitu ada stroberi, pisang, buah naga, raspberry, alpukat, jambu merah, mangga, pepaya, apel, jeruk, kiwi, pir, nanas, blueberry, yogurt plain, topping almond, susu UHT, almond milk, soy milk, susu low fat, chia seed, madu, sunflower seed, granola, dan juga es batu. Jadi di sini bahan bakunya itu untuk persediaan selama 1 bulan. Kemudian untuk biaya packingnya itu terdiri dari paper cup plus tutup, sedotan kertas, dan juga kantong plastik. Kemudian yang keempat itu ada biaya iklan, yaitu untuk Instagram Ads ataupun TikTok Ads. Kemudian juga ada endorsement. Terus yang kelima itu ada biaya transportasi, dan yang keenam ada biaya utilitas yang terdiri dari biaya air, biaya listrik, dan juga biaya internet. Sehingga total biaya operasionalnya yaitu sebesar 189.747.000. Baik, selanjutnya yaitu perkiraan rugi laba lokal smoothie bar. Jadi di sini ada harga, yaitu harganya 27.000 per piece. Kemudian ada tingkat kegagalannya yaitu 2% per tahun. Pertumbuhan penjualnya 10% per tahun, dan jumlah produksi per tahunnya itu sebanyak 10.800 piece. Jadi di sini ada 7. Yang pertama ada total penerimaan. Jadi di sini total penerimaan itu didapatkan dari jumlah produksi per tahun dikurang jumlah produksi per tahun dikali tingkat kegagalan, kemudian dikali oleh harga. Jadi didapatkan total penerimaannya yaitu 285.768.000. Kemudian total biaya operasional, yaitu di sini ada biaya operasional sebesar 189.747.000, dan juga ada penyusutan sebesar 4.318.000, sehingga totalnya yaitu 194.065.000. Kemudian di sini ada EBIT. EBIT-nya itu sebesar 91.703.000 yang didapatkan dari total penerimaan dikurang dari jumlah biaya operasional. Kemudian ada pajak itu 10%, sehingga nilainya itu 9.170.300 yang didapatkan dari EBIT dikali 10%. Kemudian ada penerimaan setelah pajak, yaitu sebesar 82.532.700 yang didapatkan dari EBIT dikurangin oleh pajak. Kemudian ada bunga, tidak ada bunganya. Kemudian yang terakhir itu ada laba rugi bersih atau laba bersihnya sebesar 82.532.700. Nah, ini didapatkan dari penerimaan setelah pajak dikurang oleh bunga itu sendiri, sehingga hasilnya tetap 82.532.700 karena di sini pajaknya tidak ada. Selanjutnya, ini mengenai perkiraan cash flow dan kelayakan bisnis lokal smoothie bar. Jadi di sini ada tahun, kemudian ada inflow yang terdiri dari laba dan investasi tidak menyusut, kemudian ada outflow yang terdiri dari investasi dan pajak, dan juga ada penyusutan dan prosit. Jadi di sini tahunnya dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Kemudian untuk laba ini didapatkan dari sheet rugi laba yang tadi sudah dijelaskan.
Kemudian di sini investasi tidak menyusutnya didapatkan dari sheet biaya operasional. Kemudian investasinya ini didapatkan dari sheet investasi dan modal kerja. Kemudian pajak, di sini karena kami menggunakan pajak 10%, maka 10% dikali oleh laba pada tahun tersebut. Kemudian penyusutan didapatkan dari sheet investasi dan modal kerja. Dan juga ada profit. Nah, profit ini didapatkan dari laba ditambah investasi tidak menyusut, dikurang investasi, dikurang pajak, ditambah penyusutan. Jadi total profitnya yaitu sebesar Rp878.526.586. Nah, di sini ada NPV sebesar 364.188.168 rupiah. Ini didapatkan oleh rumus yaitu NPV dikali 10% dari profit tahun ke-1 sampai profit tahun ke-5, kemudian ditambah profit tahun ke-0. Maka didapatkan sebesar Rp394.188.168 rupiah. Kemudian IRR yaitu didapatkan dari perhitungan rumus yaitu dari profit tahun ke-0 sampai profit tahun ke-5 yaitu sebesar 51%. Kemudian ada PI. PI ini didapatkan dari total profit yaitu yang ini dibagi oleh profit tahun ke-0. Jadi total PI-nya itu 3,88. Dan untuk perhitungan payback periodnya itu, nah di sini ada rumus, saya menggunakan rumus dan juga menggunakan hitung manual. Jadi di sini saya akan menjelaskan menggunakan rumus. Jadi sebelumnya kita cari dulu profit kumulatifnya. Jadi profit kumulatif ini pada tahun pertama didapatkan dari profit tahun pertama yang ini. Kemudian untuk profit tahun kedua itu didapatkan dari profit tahun kedua ditambah oleh profit kumulatif tahun ke-1. Jadi ini ditambah ini. Dan begitupun seterusnya sampai profit kumulatif tahun ke-5. Kemudian di sini rumus untuk payback periodnya yaitu N ditambah A min B per C min D. Nah, di sini N itu sendiri merupakan syarat pengembalian modalnya. Jadi karena di sini total investasinya 226.615.000, maka kita menggunakan 2 tahun. Karena di tahun kedua itu profit kumulatifnya sebesar 201 juta sekian. Jadi N itu 2. Kemudian A. Jadi A-nya itu merupakan jumlah investasi awal yaitu 226 juta. Nah, ini dapatkan dari sini. Nah, kemudian ini ada B. B-nya itu merupakan total kumulatif dari arus kas periode ke N. Jadi karena kita tahun kedua, di tahun kedua 201, maka N-nya itu 201 sekian. Dan C itu merupakan total kumulatif periode ke N ditambah 1. Karena tadi tahun kedua, maka sekarang tahun ketiga. Jadi 328 juta sekian. Jadi C-nya juga 328 juta sekian. Sehingga ketika sudah dimasukkan ke rumus, maka didapatkan hasilnya 2,16. Sehingga total payback periodnya itu selama 2 tahun, 2 bulan, 10 hari. Oke, selanjutnya yaitu mengenai pemetaan resiko dari bisnis lokal smoothie bar. Nah, di sini ada 8 jenis resiko. Yang pertama itu ada dari segi keuangan. Di mana di keuangan ini frekuensinya tinggi dan impact-nya juga tinggi. Karena apabila terjadi, maka akan menghambat pertumbuhan dan pengembangan bisnis lokal smoothie bar. Kemudian yang kedua itu dari produksi. Di sini frekuensinya rendah dan impact-nya juga rendah karena produk dari bisnis ini diproduksi sesuai dengan pesanan yang ada setiap waktunya. Jadi produk ini akan diproduksi apabila ada pesanan. Jadi kalau nggak ada pesanan, tidak ada produksi. Sehingga dapat meminimalisir kerugian produksi yang tinggi di setiap harinya. Kemudian yang ketiga, dari segi fundamental,
yaitu frekuensinya rendah dan impact-nya itu tinggi. Karena peristiwa bencana alam yang tidak terduga, contohnya itu seperti pandemi COVID-19 yang telah kita alami, nah itu kan dapat mempengaruhi operasional perusahaan yang kemudian dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Kemudian yang keempat dari segi persaingan. Nah ini frekuensinya tinggi dan impact-nya juga tinggi. Karena produk lokal smoothie bar ini dapat dengan mudah ditiru oleh pelaku bisnis lainnya. Sehingga resiko persaingannya ini sangat tinggi. Dengan demikian, bisnis ini harus lebih pandai dalam mencari peluang dan meningkatkan kualitas serta melakukan diferensiasi produk agar produk ini berbeda dengan pesaing lainnya. Yang kelima ada reputasi. Nah ini frekuensinya tinggi dan impact-nya tinggi. Karena apabila perusahaan memberikan pelayanan yang buruk atau tidak sesuai kepada pelanggan, maka akan mengakibatkan reputasi perusahaan yang hancur dan akan mempengaruhi persepsi konsumen. Yang keenam ada dari segi SDM, yaitu frekuensinya rendah dan impact-nya tinggi. Jadi apabila perusahaan kurang selektif dalam memilih karyawan dan tidak melakukan training secara kompeten, maka akan berdampak pada kualitas produk dan juga pada pelayanan konsumen. Nah, yang ketujuh ini ada supply schedule. Nah, ini frekuensinya rendah dan impact-nya tinggi. Jadi perusahaan ini harus menjadwalkan kapan membeli bahan baku karena apabila terjadi keterlambatan atau terjadi kurangnya bahan baku, nah ini kan akan mempengaruhi keberlangsungan proses produksi. Nah, yang kedelapan ini ada raw material. Nah, ini frekuensinya tinggi dan impact-nya juga tinggi. Karena apabila harga bahan baku mengalami kenaikan, maka ini akan berpengaruh pada harga jual produk ataupun berpengaruh pada porsi tiap produknya. Jika hal ini terjadi, maka akan menyebabkan konsumen melakukan komplain serta dapat mengakibatkan menurunnya volume penjualan. Oke, sekian penjelasan terkait profil bisnis, analisis kelayakan, dan juga pemetaan risiko dari bisnis saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.